Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025, kita berada pada Pekan Paskah yang ke-7. Hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajarilah kami seperti Santo Petrus yang memiliki keteguhan hati untuk menanggapi panggilan dan perutusan dari-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar baru saja, maka kita mengetahui bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Santo Petrus tentang panggilannya. Mungkin kita pun akan bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang sampai 3 kali? Dan yang kedua, mengapa Rasul Petrus juga menjawab dengan jawaban yang sama? Walaupun pada saat pertanyaan itu ketiga,
Dia merasa sangat sedih. Mari kita paling tidak belajar dari 3 hal yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan yang kita baca dan dengar pagi hari ini. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dari sisi yang bertanya dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan yang disampaikan berulang-ulang menunjukkan keinginan dari yang bertanya meminta kepastian atau konsistensi jawaban dari orang yang ditanya. Apakah betul jawaban itu jawaban yang sesungguhnya, jawaban dari dasar hati atau dari lubuk hatinya? Apakah jawaban itu benar-benar jawaban yang sudah dipertimbangkan dengan baik? Yang kedua, dari sisi orang yang ditanya, dalam hal ini Santo Petrus. Jawaban dari suatu pertanyaan itu bisa jadi secara spontan. Tetapi bila pertanyaan itu diulang, pertanyaan yang sama diulang, tentu orang yang ditanya akan berpikir dan mulai ragu-ragu. Mengapa ditanyakan pertanyaan yang sama? Pertanyaan itu juga menggambarkan seolah-olah yang bertanya tidak terlalu percaya dengan jawaban yang pertama kali diucapkan. Maka diperlukan keyakinan atau keteguhan hati untuk memberikan jawaban yang sama. Di satu sisi, jawaban yang sama itu juga meyakinkan diri sendiri untuk benar-benar jawaban itulah sesungguhnya yang hendak kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana diri kita saat ini setelah mendengarkan tanya jawab antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus? Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki keteguhan hati seperti Santo Petrus? Apakah kita berani mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dan apakah kalau kita menyatakan diri kita mengasihi Tuhan segenap hati, lalu kita berani untuk berkurban terhadap keputusan kita? Jawaban itu tentu ada pada diri kita masing-masing. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semangat misioner kita memerlukan keteguhan hati, memerlukan keyakinan dari apa yang kita sudah jawab atau katakan, dan apa yang kita katakan atau kita jawab juga memerlukan konsistensi dari setiap hal yang kita lakukan dalam tugas dan perutusan kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang memiliki keteguhan hati seperti Santo Petrus. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai.
Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam kita menjalankan misi kita. Selalu bersemangat, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.